Selamat malam pemirsa, Bisnis Bali News kembali menjumpai Anda. Saya Pradana Adiputra. Kami akan berbincang-bincang terkait topik kebijakan stimulus BPR di Bali terhadap debitur yang terdampak COVID-19. Ya, pemirsa Bali TV, kebijakan stimulus berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit telah diterapkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Termasuk di Bali, kalangan BPR telah menerapkan kebijakan tersebut. Untuk lebih mengetahui seperti apa implementasinya dan untuk apa kemudian kebijakan itu secara operasional di BPR, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Ketut Wirecana selaku Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo Bali. Om Swastiastu, Bapak, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam Pak Adi. Iya, kabar sehat ya Pak? Astung kare Pak. Iya, baik Pak, kami langsung ke pertanyaan. Ini wabah COVID-19 sudah memberikan dampak yang luar biasa dan menghantam sektor ekonomi. Nah ini kondisi ini tentu saja mempengaruhi berbagai sektor pariwisata termasuk UKM di Bali. Nah ini bagaimana kalangan BPR menyikapi hal tersebut Pak? Nggih Pak Adi, jadi kami dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Bali, disingkat dengan Perbarindo, telah berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan industri BPR dan BPRS di Bali, pada khususnya yang kebetulan kami memiliki 6 Dewan Pengurus Komisariat dan 134 anggota BPR, BPRS yang tersebar di seluruh Bali. Iya. Penyebaran coronavirus disease 2019 yang tingkat COVID-19 secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit atau pembiayaan perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi pembayaran kredit. Seperti kita ketahui, Pak Adi, pandemik COVID-19 adalah sebagai musibah kemanusiaan, tidak terkecuali kita di Bali. Yang kebetulan memang kita mengandalkan sektor-sektor jasa dan pariwisata. Sehingga sangat terasakan betapa signifikan dampaknya baik secara sosial maupun ekonomi masyarakat di Bali. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di Bali dibuat tidak berjalan normal. BPR sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang bergerak di garda terdepan di kalangan masyarakat kecil, mikro, dan menengah sangat berpengaruh langsung dengan turunnya tingkat kemampuan masyarakat karena sepinya pasar-pasar di tengah masyarakat. Di sisi lain, turunnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan sisa kewajiban yang ada di BPR. Nah ini yang sangat mendorong fasilitas kredit yang bermasalah. Perbarindo Bali dengan 134 BPR anggota telah secara intensif melakukan koordinasi dan konsolidasi internal, utamanya dalam mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi. Pemerintah dalam hal ini sudah cukup responsif terkait dengan dampak COVID-19 ini. Terhadap ketahanan lembaga jasa keuangan sebagai intermediasi keuangan masyarakat yang diterbitkan dalam POJK 11 tentang kebijakan relaksasi bidang layanan fasilitas perbankan. Sebagai contoh, akibat terhentinya atau terganggunya sumber pendapatan masyarakat, maka pihak BPR menawarkan keringanan antara lain restrukturisasi yang didasari oleh permohonan pihak debitur. Nah itu. Ya, baik. Halo Bapak. Ya. Oh ya, baik. Kalau begitu saya pikir masih ada lanjutannya. Nah ini kan kondisinya serba dilematis ya Pak ya. Artinya di satu sisi debitur ingin dimudahkan karena dengan kredit yang diajukan. Sementara khususnya juga tidak terkecuali BPR, cash flow-nya juga dari kredit ini. Nah ini stimulus atau kebijakan stimulus ini telah dikeluarkan OJK maupun BI. Nah menurut Bapak sejauh mana kebijakan tersebut efektif khususnya kalau diterapkan di Bali Pak? Untuk OJK memang sudah mengeluarkan stimulus yang kami jadikan acuan untuk menentukan kebijakan yang diambil oleh masing-masing bank. Termasuk kami dari BPR tentunya Pak. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank tersebut.
Nah, tentunya di sini kita semua punya harapan, Pak. Saat stimulus itu dikeluarkan pemerintah, bisa berguna untuk semua pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Iya. Kalau hal ini jalankan dengan saling pengertian antara bank dan nasabah, ini tidak ada salah tafsir, Pak. Tentu akan sangat efektif dilakukan. Karena kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Dalam artian nasabah bisa membayar sesuai kemampuan sekarang, tidak seperti perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Sehingga tetap bisa membayar. Dan pihak bank sendiri merasa yakin bahwa dana masyarakat yang terlanjur dipinjamkan dalam bentuk kredit akan bisa kembalikan secara bertahap tentunya. Nah, terkait dengan kebijakan stimulus lembaga jasa keuangan yang dituangkan dalam POJK nomor 11, Perpu nomor 1, nah ini juga substansinya cukup strategis dan bertujuan untuk menjaga stabilitas layanan jasa keuangan di satu pihak dan memberikan keringanan dan rasa aman bagi masyarakat tentunya, Pak. Nah ini kita sama-sama diuntungkan dengan adanya stimulus oleh OJK maupun Perpu yang nomor 1 yang setelah dikeluarkan juga. Iya, baik. Bapak selaku Ketua Perbarindo Bali, artinya di kalangan BPR di Bali sudah melakukan atau menyiapkan langkah antisipatif terhadap kondisi tersebut. Nah, sampai saat ini, Pak, sudah seperti apa hal tersebut efektif dilaksanakan dan kemudian mungkin ada langkah-langkah yang berikutnya yang menyusul dari kebijakan atau stimulus tadi, Pak? Jadi memang Perbarindo bersama anggota baru-baru ini kita telah merapatkan barisan dalam wujud konsolidasi, yakni Perbarindo Bali beserta anggotanya pengurus yang tadi saya sampaikan ada 6 pengurus komisariat yang tersebar di kabupaten maupun Kodia sudah secara intensif melakukan koordinasi dengan anggota maupun pemerintah. Dalam hal ini tentu OJK selaku pengawas daripada kita. Untuk menentukan langkah yang akan diambil menyikapi kondisi ini, salah satunya adalah menjaga likuiditas agar tetap stabil. Untuk menyiapkan dana masyarakat, setiap anggota patuh terhadap POJK nomor 11. Dan senantiasa menjaga hubungan tentunya komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder BPR. Selanjutnya, setiap anggota wajib mapping tingkat risiko yang ada sesuai kapasitas masing-masing, serta segera mengupdate terhadap hubungan lingkit dengan bank umum, serta menjalin komunikasi yang transparan tentunya sesama anggota ketika butuh langkah-langkah yang urgen. Selanjutnya, Perbarindo Bali membentuk gugus tugas yang bertujuan memediasi situasi eksternal dampak COVID-19 sesuai dengan POJK 11 dan kebijakan stimulus Perpu nomor 1 dengan situasi internal anggota, Pak. Baik, Pak Ketut Wiracana, di kesempatan yang baik ini dalam Bisnis Bali News ini nih terakhir, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, himbauan, arahan yang bisa Bapak sampaikan juga kepada seluruh BPR yang ada di Bali, mungkin juga terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, ini untuk terkait dengan pandemi COVID-19 ini apa yang kemudian akan dilakukan sebagai langkah dan upaya ini khususnya di kalangan BPR. Silakan, Pak. Oke. Dan terima kasih Pak Adi. Kami secara pribadi, saya juga sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini. Jadi saran dan himbauan saya, baik selaku pribadi maupun sebagai Ketua Perbarindo Bali, mari kita dukung keputusan pemerintah. Itu yang pertama. Iya. Agar kondisi ini cepat berlalu. Sekarang ini kita harus saling tolong-menolong, tidak saling menyalahkan. Dukungan moral sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita yang kena virus tentunya. Jangan dikucilkan, karena tidak ada satu orang pun menginginkan kondisi seperti ini. Namun demikian, saat ini saya sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentunya akan penempatan dananya di bank-bank. Khususnya mungkin dana-dana yang ada di BPR.
Karena dana-dana yang ditempatkan di BPR maupun di bank-bank dijamin oleh LPS. Ya, baik Pak, ini. Ya, dilanjutkan Pak, silakan Pak. Ya. Ya, semoga beliau memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Iya. Baik. Terakhir, harapan kami, semoga masyarakat Semeton Bali khususnya dapat terlayani dengan baik sebagai relasi dan nasabah BPR. Dumugi Cinami Manggu Kerahayuan. Suksema Pak Adi. Iya, baik Pak, kita masih ada waktu nih Pak Ketut Wiracana. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin keluhan secara prakteknya mungkin berbeda apa yang dirasakan oleh para debitur BPR ini, kalau boleh kemana Pak debitur BPR ini harus menyuarakan aspirasinya Pak? Ini terutama masalah kredit tadi Pak, stimulus tadi Pak. Sebagai terakhir ini Pak. Jadi kami sampaikan, informasikan. Kalau memang ada keluhan-keluhan ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 ini, yang tentu berkaitan dengan nasabah, baik nasabah kredit, nasabah penabung. Nah, mari kita sama-sama sampaikan, karena setiap kami sudah himbau kepada seluruh anggota BPR yang ada di Bali, coba pasang pengumuman tempel di kantor masing-masing. Jadi bagi nasabah-nasabah yang ada keluhan, silakan untuk menghubungi BPR di tempatnya masing-masing atau melalui saluran telepon ke BPR masing-masing, Pak. Iya. Baik, itu saja ya Pak Ketut ya. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama kami, berbincang-bincang bersama kami dalam Bisnis Bali News. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Ketut Wiracana, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo Bali, dalam topik kami yaitu kebijakan stimulus BPR di Bali terhadap debitur yang terdampak COVID-19. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ketut Wiracana. Dan pemirsa, demikianlah Bisnis Bali News pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.